warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 23650009. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-6 pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Oke, yang pertama ada Project Time Management. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Masuk pada gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal yang memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Perbedaan dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal, menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan, mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas screening, mengidentifikasi dan mendokumentasi hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek, mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Lanjut pada planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknis analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Lanjut pada mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci, beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Masuk pada daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, nama aktivitas, nomor atau identifikasi kegiatan, dan deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Berikut milestones. Milestones adalah
Peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan, memantau kemajuan. Lanjut pada squeezing activities. Dia mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Masuk pada 3 tipe dependensis. Mandatory dependencies melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut HRD logis. Discretionary dependencies definisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic atau harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. External dependensi melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Lanjut pada network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Arrow diagramming method atau ADM seringkali disebut activity on arrow atau network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah nades atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA. Yang pertama, cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambaran node finishnya, dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Menggambar diagram networks dari kiri ke kanan. Carilah bars dan gabungan. Bars terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah menggabungkan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar networks diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadapi ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Lanjut pada precedence diagramming method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Berikut estimasi resources kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, sumber daya manusia, peralatan, dan materi. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, terus pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Berikut estimasi durasi kegiatan. Durasi termaksud jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas effort. Setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama.
Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Lanjut pada estimasi 3 point. Estimasi yang mencangkup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis, seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimatis diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Lanjut pada membuat penjadwalan. Menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis, yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical count dan analisis PERT yang sebelumnya tadi. Masuk pada Gantt chart. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya dalam format kalender simbol yang digunakan. Diamond hitam, sebuah milestones. Batang hitam tebal, ringkasan teks. Batang tipis horizontal, durasi setiap teks. Sementara panah, dependensi between teks. Berikut menambahkan milestone pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tonggak. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai materi ke-6 pada mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.